Kalau kita bicara komunikasi di media sosial, kita bisa tahu artinya ya, masyarakat ini sekarang lagi gundahnya seperti apa. Tapi yang sekarang juga gundah adalah gimana gaya komunikasi pejabat. Maksudnya siapa Mau nih? masakan apa? Cynthia mau masak. Iya. Mau masak. Oh yang kemarin apa tuh PCO ya? Political Ada itu, ada juga soal bahwa THR. THR saat Lebaran itu fenomena yang biasa. Ada apa lagi Gus Kim? Itu apa MBK lebih penting dibanding lowongan pekerjaan. ya. Timnas kita kalah karena kampungan, kurang bergizi. Banyak dong. Ini bahasa-bahasa komunikasi kayak gini menyakiti rakyat nggak sih? Ya, jadi retreat itu berasa nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Retreat itu mestinya bukan hanya soal tegak lurus satu komando ya, sinergis antara pusat dan daerah, bukan hanya sinergis antara presiden dengan para menteri, wakil pembantunya. menteri dan para pembantunya. Saya bayangkan adalah retreat itu juga bicara terkait dengan tata bicara kepada publik, itu yang paling penting. Menurut saya sangat relevan pernyataan Prabowo Subianto bahwa pentingnya membangun komunikasi politik yang baik kepada rakyat. Saya khawatir begitu banyak keputusan-keputusan politik pemerintah yang pro dengan rakyat, yang populis, itu Nggak justru nyampe. rusak, justru tidak sampai gara-gara speak up ke publiknya nggak Disampaikan oke. dengan cara yang keliru. Contoh soal makan bergizi gratis, senanglah. Siapa yang tidak senang dikasih makan bergizi gratis? Awak pun senang, anak saudara yang selama ini tidak dapat bisa dapat bang. Tidur-tidur aja nih dapat makanan kan kira-kira Kalau orang begitu. tuanya nggak punya kerjaan kan repot juga. Ya betul, itu pikiran lanjutnya. Tapi kan kita mendengarkan bagaimana statement di sekitar orang-orang yang terkait dengan makan bergizi gratis kan agak rada-rada kurang oke. Iya. Satu misalnya sempat mengusulkan supaya belalang, Ya. bulat, apalagi itu. Gaya bahasa Dan seterusnya bagian dari salah satu menu makan. Orang kan kaget, ya kalau nggak siap jangan maksain lah MBG ini. Kan kira-kira begitu loh bang. Belum lagi misalnya baru ada anak kecil protes soal menunya yang agak mentah, dagingnya kurang oke. Dia itu kemudian diserbu oleh para buzzernya. Dan para buzzernya sekarang jadi staf sus. Jadi nggak Dan bisa itu nggak oke. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan pro rakyat yang semacam ini, kalau kemudian disampaikan tidak oke dan ajak, bisa menjadi sesuatu yang buruk. Bang. Jadi bumerang. Belum lagi yang abang tadi sampaikan itu. Masa iya permintaan THR oleh ormas itu dianggap sebagai sebuah budaya? Budaya dari mana? Orang Islam itu nggak pernah ngajarin meminta. Ada satu dalil yang menyebutkan al yadul ulya khairum min yadis syuflah. Tangan di atas itu lebih penting ketimbang tangan di bawah kok. Minta THR itu kan nadah bang. Apalagi disebutkan Apa oleh yang disebut Wakil dengan Menteri budaya? Agama ya. Budaya meminta itu adalah budaya di mana bagi masyarakat yang primitif. Karena dia nggak merdeka hidupnya, nggak berkembang. Kalau Jadi kasih itu yang saya skor, sebut kalau kasih hati-hati. skor 1 sampai 100, gaya komunikasi pemerintahan kita gimana? Aduh buruk pak, buruk. Udah saya nggak mau sebut 1 sampai 10 berapa, tapi nggak oke nih. Yang paling Dia fatal trauma yang sama Anies kayaknya. tidak semua. Oke. Tapi mostly yang sering speak up ke publik rada kacau. Termasuk yang terakhir yang disuruh memasak daging babi itu nggak sensitif betul. Orang bertanya, mana mungkin kau itu menjadi seorang jubir pemerintahan. Di tengah ada orang yang mendapatkan ancaman, Iya. kiriman kepala babi, tikus tak ada kepalanya. Kau bilang suruh masak. Ampun betul ini nggak sensitif. Orang, rakyat itu nggak perlu dibantu kok oleh pemerintah. Nggak perlu di backup secara moral dan politik. Yang penting tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang justru menganggap teror itu sepele. Bagi saya ini bukan hanya soal jurnalis dan nggak jurnalis. Teror ini bisa terjadi pada siapapun. siapa saja. Tinggal nunggu giliran kok. Kalau ada pihak-pihak tertentu tidak happy dengan statement, dengan pemberitaan, dengan podcast, bukan tidak mungkin kiriman-kiriman itu juga akan menyasar kepada siapapun. Bisa kepada lembaga, bisa kepada korporasi, bisa kepada media, person to person, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Yang saya khawatirkan ketika pemerintah dalam hal ini ingin menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, semua instrumen, infra dan supra politiknya itu dikerahkan untuk pro dengan rakyat. Kan gebrakan di awalnya kayak gitu. Tapi karena bunyian-bunyian ke publik itu tidak oke, justru menjadi aneh. Kan ada satu istilah. Setahu saya, ini ada seorang teman saya yang bercerita. Jangan pernah paksa seekor babi itu bernyanyi. Karena sampai kiamat sekalipun, babi itu nggak bakal bisa bernyanyi, Bang. Bisanya gitu-gitu aja. Jangan pernah memaksakan sesuatu itu kalau memang dia tidak ahli juru bicara untuk menjadi ahli juru bicara. Karena yang Bang Adi ditunjuk jadi PCO? Oh waduh, kita rakyat biasa.
cukup begini-begini aja di dosen, meneliti. Maksudnya Hasan Nasbi itu sebenarnya nggak bisa jadi juru bicara maksudnya. Saya nggak nyebut merek ya Bang. Ini bulan puasa loh, bulan puasa. Tapi secara prinsip kalau kita ngomong PCO pasti ke sana. Kecuali ada PCO tandingan. Ini nggak ada PCO tandingan. Nah saya khawatir karena kan unsur-unsur dari pemerintahan. Tapi tadi menarik apa analoginya? Yang mana tuh? Jangan menyuruh babi bernyanyi gitu. Jangan paksa, jangan paksa. Karena tidak akan bisa ya. Atau bahasa dangdut kita Bang, bahasa dangdut kita. Seringkali begini, lagu yang bagus kalau dinyanyikan oleh orang yang tak bisa nyanyi jadi sumbang Abang. Saya ini penyanyi dangdut, kalau nyanyi keroncong jadi buruk Bang, orang pada kabur semua. Tapi logikanya ya masuk sih ya. Oh ya masuk Betul, dong, betul. masuk. Kalau lagu bagus dinyanyikan orang yang suaranya tidak bagus ya jadi terdengar Jadi nggak bagus. Kecuali lip sync. Nah itu yang saya sebutkan Bang, saya khawatir pemerintah yang hari ini kelihatan pro rakyat bikin kebijakan-kebijakan populis, makan bergizi gratis, bikin rumah 3 juta untuk rakyat, sekolah gratis, apalagi listrik ya, iya, termasuk dan antara katanya untuk rakyat. Kalau speak up kepada publiknya tidak oke ya, yang timbul itu Jadi adalah mau jadi PR resistensi. buat Prabowo ya untuk beresin komunikasi publik Betul. anak buahnya itu ya. Karena kalau enggak ya akan terus seperti ini kan. Karena kan ini bukan yang pertama sebenarnya. Udah mulai dari soal PPN 12%, gas melon, Betul. apalagi itu. Terus itu juga sama tuh soal oplosan ya kan. Pertamina. Terus belakangan ini yang paling parah yang belakangan ini memangnya soal Tapi gini loh Gus kepala Kim babi dan ini. Bang Adi, kalau dilihat ini kan pemerintahan Pak Prabowo baru berjalan beberapa bulan ya. Tapi sekarang kan kelihatannya udah gundah gulana banyak. Kalau dilihat dari netizen aja lah ya. Kalau Bang Adi nilainya gimana sih? Ini wajar karena kita memang mengganti seperti tadi Bang Adi bilang rezim baru. Kalau mau jujur sebenarnya kita hitung satu persatu, Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka itu sangat kelihatan sekali bikin kebijakan-kebijakan yang langsung dari menyentuh tadi persoalan saya rakyat. dengar Raka Buming Raka. Gibran Ini baru kedengar disebut juga ya tadi. akhirnya ya. Iya kan kedengar satu juga. paket Bang, Oh iya, satu oke. paket. Nanti dikira kita membentur-benturin. Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lengkap ya. Kebijakan-kebijakan yang dinilai pro rakyat, apa yang tidak pro rakyat? Misalnya nih biaya haji dikurangin, itu semua orang seneng kok. Kemudian Tapi kabarnya kemarin di lapangan nggak dikurangin kok. Ah, Nggak berkurang itu maksudnya. nanti kita kritik. Jangan sampai omon-omon kan. Soal misalnya pemotongan tarif dasar listrik Januari dan Februari. Sekarang udah naik Oke, lagi. Sekarang naik lagi. Oke. Rumah makan bergizi gratis Bang. Oke, senang Bang. Senang. Itu sesenang-senangnya orang. Artinya apa? Rakyat ini kan nggak perlu capek-capek juga kerja Bang. Bisa dibantu. Katanya ada 19. Kalau terrealisasi. Kalau terrealisasi. Nah, problemnya adalah program populis itu pertanyaan terbesarnya adalah duitnya dari mana? Di tengah situasi keuangan kita tidak terlampau available menyediakan itu semua. Karena tidak sinkron antara the science and the solar, antara keinginan dengan realitas, maka yang terjadi dalam prakteknya banyak hal-hal yang tidak tercapai. Iya kan, listrik yang awalnya sempat subsidi ataupun pemangkasan sebulan 2 bulan sekarang kembali mahal. Kalau betul apa yang disampaikan oleh Gus Kim misalnya soal biaya haji yang sempat pangkas, nyatanya tidak dipangkas, berarti memang soal postur anggaran kita yang tidak terlampau support. Itulah yang saya sebutkan, 2 hal. Keinginan-keinginan baik dari pemerintah kita dukung, kalau dalam realitasnya misalnya tidak konkret dan hanya omong-omong, kita kritik. Jadi kita apa kasih dong yang harus masukan. diperbaiki sekarang? Yang urgent lah ya, selain komunikasi. Ini kan kebijakan-kebijakan juga banyak disoroti. Kalau- Apa yang paling krusial supaya rakyat tuh nggak marah? Kalau saya sederhana, kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi. Bansos oke, PKH oke, tapi ingat orang yang tidak bekerja itu harus bekerja.